warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mentang-mentang sepi tahun ini jawab salamnya kecil ya. Yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, Ketua DPRD Kota Palembang, Kapolres beserta yang mewakili, dan Lanut yang mewakili, dan Denpom yang mewakili, Kakan Kemenang Kota Palembang, Bapak Denny Priyansa yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang Bapak Said Marhadan, beserta Ketua Masjid Darus Said Bapak Haji Masarus Faruk yang kami hormati, para Dewan Hakim yang kami hormati dan kami banggakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para Polri dan Korea, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang kami hormati, rekan-rekan media baik cetak, elektronik, media online yang sama kami hormati. Hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semua yang kami hormati dan kami banggakan. Yang punya dari Ibu Ainun yang kami hormati dan kami banggakan. Tentu yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di halaman Masjid Darus Said ini dalam rangka pembukaan musabaqah tilawatul Quran dan hadis tingkat Kota Palembang tahun 2021. Tahun 2020 kemarin yang kita laksanakan tanggal 22 Februari masih sangat meriah. Ada parade para peserta dan dihadiri juga oleh Rumah Irama waktu itu. Nah, di tahun ini kita dihadapkan dengan protokol kesehatan, sehingga dengan segala hormat kami mohon maaf pemerintah Kota Palembang harus patuh dengan protokol kesehatan sehingga kita adakan seperti ini. Dan kita berdoa semoga hasilnya yang kita harapkan, seperti disampaikan Ibu Ainun tadi, kita akan mencetak para kader-kader kita yang berprestasi di ajang musabaqah tilawatul Quran. Ini yang kita harapkan bersama. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya virus corona ini tidak perlu kita takuti. Setelah dievaluasi tahun 2019, ketika itu kita belum dihadapkan dengan virus corona. Virus corona belum masuk ke Indonesia. Masyarakat Kota Palembang yang meninggal, ini ukuran derajat kesehatan, yang meninggal 3.445 orang. Tahun 2020 Januari sampai Desember, Corona masuk 2 Januari. Pak Presiden mengumumkan ada 2 waktu tanggal 2 Januari di Indonesia. Nah, 2020 Corona menjadi pandemi ini yang meninggal 3.349, 96 lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi Corona. Itu yang pertama.
Ini data. Kemudian hunian rumah sakit. Kalaulah corona ini hanya sangat mengancam kesehatan masyarakat. Sebelum corona rumah sakit di Palembang ini penuh. Karena kami sering sekali ditelepon ya, yang berobat dari dusun ke Palembang, banyak tak kebagian sal, lamo di gawat darurat. Tetapi setelah corona kita bersyukur hunian rumah sakit justru sepi, rata-rata 50%. Artinya kalau diukur dari derajat kesehatan masyarakat, semenjak corona ini kesehatan kita meningkat, Bapak Ibu sekalian. Ukurannya data kematian dan hunian rumah sakit. Kenapa ini bisa terjadi? Nah inilah hikmah dari corona ini. Kita mampu menegakkan protokol kesehatan sehingga masyarakat Kota Palembang, alhamdulillah, derajat kesehatannya semakin meningkat. Untuk itu kami berharap, karena protokol kesehatan ini penting bagi kita. Bukan protokol corona, protokol kesehatan sekalian. Karena kalau sakit, kemarin di Masjid di Pelajuk sampaikan, kalau sakit corona, aku yakin di antara kita ini ada yang sakit corona di sini kan. Kalau diperiksa, ada yang reaktif, beda. Tetapi oleh karena imun kita kuat, kita bisa ada di sini. Tapi kalau yang sakit gigi, belum tentu bisa ada di sini. Nah ini kalau saya gitu. Yang sakit mata, jadi yang kita takutkan sebenarnya bukan sakit corona, sakit-sakit yang lain yang corona seperti kita. Nah itu kami berharap di setiap kegiatan protokol kesehatan penting, karena dengan makhluk ciptaan Tuhan semua ada protokolnya. Kalau kandang macan, gitu kan, jangan dimasuki protokolnya, terkamnya gitu pada ini ya dah. Ulat bulu jangan disentuh, gatal gitu kalau sentuh. Nah itu protokol. Nah corona kiranya apa yang kita lakukan, tetapi disyukur ya, bukan hanya corona tapi alhamdulillah penyakit-penyakit yang lain terhindar dari kita. Itu kami terus mengajak, mari ya, sekarang bukan 3M lagi tapi 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan boleh tetapi diatur jarak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, dan Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis juga telah membudaya di tengah masyarakat Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berinovasi sehingga siar Al-Quran dalam rangka membumikan Al-Quran di Kota Palembang dapat direalisasikan untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam. Salah satu hal yang terpenting dalam Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis ini adalah kualitas penyelenggaranya, sehingga Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Kota Palembang dapat mencetak dan melahirkan qori-qori, hafiz-hafizah, mufasir-mufasirah yang handal, sehingga dapat melakukan syiar Islam dan dapat bersinergi dengan program pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya melalui momentum Musabaqah Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Kota Palembang ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia, Sumatera Selatan dan Kota Palembang dapat terbebas dari virus COVID-19 dan kita dapat menjalankan keseharian kita secara normal sehingga perekonomian kembali bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu juga menghimbau
kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, Polri dan Korea akan dapat menyampaikan kepada jamaah maupun masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan yang baik ini pula, kami harapkan kepada Dewan Hakim Musyawarah Bakotilatul Quran dan Hadis Kota Palembang dapat mencurahkan kemampuan yang dimiliki sehingga para kafilah yang mengikuti perlombaan ini dapat mengikutinya sesuai dengan ketentuan dan penilaian yang objektif, bukan dengan kuantitas, tetapi kita mengharapkan hasil yang berkualitas. Dengan demikian, kedepannya akan lahir kafilah muda dari Kota Palembang yang dapat diandalkan dan memberikan nama baik Kota Palembang di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Kepada para peserta kami ucapkan selamat berlomba. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wadah silaturahim dan bukan sebagai unjuk kebohongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah dan meridhoi usaha kita bersama dalam menyiarkan agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan memohon redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis Kota Palembang tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Berliku jalan dalam mendaki, kadang lurus juga penuh curam. Pembukaan MTQ kita laksanakan dengan senang hati. Semoga berlimpah berkah untuk Palembang Darussalam yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan nantinya Bapak Wali Kota Palembang untuk penekanan serena. Baik, dengan apus yang paling meriah dengan penekanan serena yang menandai telah dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran wal Hadis tahun 2021. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah dia. Kami ucapkan terima kasih.